Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih dikasih umur oleh Allah sampai saat ini dengan segenap kenikmatannya, warna-warni kebaikan, warna-warni anugerah, warna-warni pertolongan, petunjuk daripadanya Jalla Jalaluhu Wahdah, yang wajib kita syukuri dan harus terus kita ingat. Hati ini harus terus menatap kepada kebaikan-kebaikan Allah, kasih sayang Allah, dan hati ini harus merasa bahagia dengan nikmat-nikmat dari Allah, dan hati ini harus terus punya cita-cita ingin bisa menggunakan nikmat dari Allah ini di dalam ibadah kepadanya, dalam berjuang di jalannya, di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, memperjuangkan sunnah-sunnah Rasulnya Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu juga secara zahir terus kita berjuang agar segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehatnya, kuatnya, pinternya, pengetahuannya, harta benda, semua yang Allah berikan kepada kita, semuanya menjadi nilai ibadah. Dan kita harus terus berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk selama-lamanya kepada hati kita, kepada segala hal yang Allah ridhai, dan Allah memberikan taufik, kemampuan kepada batiniah kita, kepada zahir kita untuk bisa mengikuti petunjuk Allah tersebut. Dan yang harus kita lebih kita syukuri adalah nikmat hidayah dari Allah, nikmat taufik dari Allah. Bahkan ketika nikmat-nikmat dari Allah selain nikmat hidayah dan taufik dicabut oleh Allah sewaktu-waktu, kita wajib ridha, kita harus baik sangka kepada Allah. Tapi ketika nikmat hidayah dicabut oleh Allah, ingat, ketika nikmat hidayah ini dicabut oleh Allah, kita tidak boleh merasa tenang.
Na'udzubillah min dzalik. Tiba-tiba kita berani meninggalkan sholat yang 5 waktu. Na'udzubillah min dzalik. Tiba-tiba kita berani melakukan dosa, berani berbohong. Tiba-tiba kita berani meninggalkan kewajiban dari Allah, berani melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketika itu kita jangan merasa tenang, apalagi merasa bahagia dengan itu. Kita jangan merasa rela, jangan merasa ridho dengan hal itu. Justru kita harus merasa sedih yang sedalam-dalamnya. Kita harus merasa takut oleh murka Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi azab, tidak murka kepada seseorang terkecuali Allah tandai sebelumnya dengan satu kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang kedua dengan keberanian makhluk ini, hamba ini di dalam meninggalkan kewajiban dari Allah, atau keberanian di dalam melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu adalah tanda bahwa Allah akan memberikan azab, tanda bahwa Allah akan murka kepadanya. Maka kita tidak boleh merasa tenang ya ketika kita berani meninggalkan kewajiban, berani melakukan maksiat. Harus cepat kembali kepada Allah, harus cepat kita menyesali apa yang kita perbuat yang mengundang murka Allah, mengundang azab Allah. Kita cepat minta ampunan Allah, kasih sayang Allah, minta agar taubat kita diterima oleh Allah, minta kepada Allah agar tidak diazab oleh Allah, baik kita maupun keluarga kita, maupun keturunan kita, maupun tetangga kita, atau yang lain, atau apapun yang mana kita mendengar dari Allah dalam Qur'annya bahwa terkadang Allah Ta'ala memberikan musibah kepada sebahagian makhluknya dikarenakan dosa sebagian manusia, kan? Dikarenakan dosa sebagian manusia, sehingga yang soleh kena juga, anak-anak yang tidak berdosa kena juga musibah. Memang bagi yang soleh, musibah yang menimpa kepada dirinya bisa menjadi wasilah ditinggikannya derajat, hatta kalau sampai mati bisa syahid. Nah, namun kita semuanya harus lebih takut ketika dosa kita menjadi sebab orang-orang yang soleh yang lain mendapat musibah gara-gara dosa kita. Harus lebih takut. Jadi dosa itu bukan hanya menjadi faktor penyebab datangnya musibah kepada kita saja. Istri kita bisa kena, anak-anak kita bisa kena, harta kita bisa kena, kan?
tetangga kita bisa kena. Ya. Yang terkena siapa? Bisa terjadi yang terkena itu orang-orang soleh. Lalu siapa yang berbuat dosanya? Kita yang berbuat dosanya. Ini yang harus lebih kita takuti. Jadi jangan punya pikiran yang dosa kan saya kan nggak merugikan kamu, saya nggak merugikan kalian. Yang zina saya, yang judi saya, yang mabuk saya, yang tidak sholat saya, tidak saum saya, kan? Yang tidak zakat saya. Tuh. Kenapa kok kalian ikut stres? Kenapa? Nah, jangan punya pikiran begitu. Kita harus tahu bahwasanya dari efek dosa itu bisa terjadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bala musibah kepada orang-orang atau kepada binatang atau kepada tempatnya, lingkungannya yang dekat dengan orang yang melakukan dosa tersebut karena dosanya. Karena dosanya. Makanya kita kenapa dilarang ya oleh Allah melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad SAW supaya kita tidak boleh hadir dalam kumpulan orang-orang yang sedang maksiat. Kita harus mengingatkan mereka agar mereka tidak melakukan maksiat, agar mereka taubat, agar mereka sadar kembali kepada jalan yang benar. Andai kata mereka tidak bisa dinasihati, maka kita jangan duduk di sana. Kita pergi, ya, pergi dari situ. Apa ya alasan kita harus pergi? Banyak alasan, ya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah agar kita selamat daripada bala-bala yang karena dosa orang tersebut Allah menurunkan bala yang terkadang bala itu membabi buta. Orang-orang yang dekat dengan orang tersebut kena juga. Kena juga. Kalau ada pertanyaan, bukankah ada sebagian keterangan bahwa jika di sana ada orang soleh, ya kan, maka bala tidak akan turun. Ada waliullah di sana, bala tidak akan turun. Benar. Namun tingkatan kesolehan ini, ada kesolehan yang kan, hanya bisa menolak balanya kan, sekian persen. Ada yang menolak balanya sekian puluh persen, ada yang bisa menolak balanya sekian. Tuh, tidak sama. Kalau tingkatan kewalian kesolehan seseorang kan, sangat tinggi sekali, boleh jadi walaupun banyak orang yang maksiat di lingkungannya, malah orang yang maksiat tersebut tidak mendapatkan bala dari Allah. Kenapa? Karena kan, terhalang oleh keberkahan cahaya asror dari orang soleh ini. Ya. Radiusnya, kekuatan kesolehannya bisa menjaga sekian kilometer, sekian puluh kilometer, sekian ratus kilometer dan sebagainya. Ya. Bahkan tidak sedikit orang yang seharusnya dia mendapatkan bala, tapi dia tidak terkena bala dikarenakan dia tempatnya tuh dekat dengan orang yang soleh, yang mana kesolehannya ini menangkal datangnya bala dari langit. Tapi kesolehan ini tidak sama, tidak sama.
Ya, dalam sebagian riwayat bahwasanya antara kesolehan dan antara musibah ini tuh saling mengalahkan satu sama lain. Berebut nih. Kalau lebih kuat kesolehannya, maka musibah yang nyingkir. Kalau kurang kesolehannya, tergilas juga. Nah, pahamilah kita, ya, pahamilah kita. Allah, 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 Allah. Ya, karena kita tidak tahu bahwa kesolehan orang-orang yang ada di antara kita ini mampukah, kesolehan kita mampukah menjadi benteng dari bala yang akan turun, atau malah kita mungkin terkena juga dari bala yang ditimpakan kepada orang yang melakukan maksiat. Nah, maka kita tetap harus menjauhi tempat-tempat maksiat. Jauhi. Kalau kita cari perumahan, kontrakan, gitu kan? Ya, yang dekat masjid, yang dekat ustaz, dekat ulama, ya, yang orang-orangnya kelihatan ahli pengajian, ahli ibadah, ahli sholawat, gitu kan? Ya, ahli zikir. Jadi jangan melihat, wah ini bangunannya bagus, nyaman secara lahiriah, udaranya bagus, gitu kan? Oh, ini dekat ke mall, dekat ke, gitu kan? Klinik, dekat ke. Jangan itu saja yang diperhatikan, itu juga silakan secara kemaslahatan duniawi bagus itu diperhatikan, namun ada yang harus lebih diperhatikan. Apa ini, rumah ini dekat masjid enggak? Di mana di sini ada madrasah, di mana di sini ada pesantren, bagaimana lingkungan orang-orangnya, ini orang yang ahli ibadah bukan, gitu kan? Ada tempat maksiat atau tidak. Nah, ini yang harus lebih diperhatikan. Nah, ini harus lebih diperhatikan. Bahkan sering Buya sarankan kepada saudara-saudara umat Islam, dikarenakan sekarang banyak bermunculan faham-faham yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, kan? Kita harus ditambah lagi kalau menelaah tempat itu untuk kita tinggali. Jangan sampai kita ada di lingkungan walaupun itu muslim, kan? Walaupun ahli ibadah, tapi ini pemahamannya sudah melenceng daripada ahli sunnah wal jamaah. Jangan tinggal di sana. Jangan tinggal di sana, apalagi kita mau memesantrenkan atau mensekolahkan anak kita. Lihat dulu madrasahnya, lihat dulu ajarannya seperti apa. Apakah ini ahli sunnah wal jamaah atau enggak? Jangan sembarang. Sehingga banyak sekarang terjadi, kan? Pesantren-pesantren besar digugat oleh anaknya sendiri, ya. Ajaran ayahnya ulama besar disesat-sesatkan oleh anaknya sendiri. Gara-gara apa? Ini kecolongan, ini kiai membesantrenkan anaknya ke luar negeri ceritanya. Ini terjadi di Indonesia, terjadi. Tuh, tidak tahunya dia sekolah di universitas di luar negeri, pesantren, tidak dicek dulu bagaimana pemikirannya, pemahamannya, akhirnya pulang ke Indonesia. Akhirnya kerjaan abahnya sendiri, bahkan pemikiran para ulama, amaliyah para ulama dianggap ini bid'ah dolalah, syirik dan sebagainya. Tawasul dianggap musyrik, maulid dianggap bid'ah dolalah dan sebagainya. Repot akhirnya. Repot.
Ya, makanya kita jangan merasa bangga anak umpamanya atau seseorang pesantren di luar negeri. Oh, universitas luar negeri. Ya. Nah, apa mulianya luar negeri apa? Kenapa? Karena kita juga menurut orang yang ada di negeri situ luar negeri. Bener nggak? Bener nggak? Kita tinggal di kampung, tinggal di gunung, kan? Ya kan? Kita malah jadi orang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Andai kata kita jadi orang ahli maksiat, ahli kemunkaran, ya, lalu menurut orang yang di luar negeri sana, kita ini ada di orang mana? Orang luar negeri. Jadi kalau mereka datang ke sini lalu bergaul di lingkungan kita yang banyak kemunkarannya, oh kata mereka ini orang Masya Allah, kan? Sudah tinggal lama di luar negeri, gitu kan? Luar negeri. Jangan merasa bangga dengan itu, ya. Tapi kita harus betul-betul menelaah, ya. Sekarang banyak yang memang pesantren-pesantren juga, ya, di dalamnya, waduh, ya. Maka kita harus betul-betul menelaah di mana kita akan tinggal, jangan sampai ceroboh, ya, jangan sampai ceroboh. Kalau memang ternyata lingkungannya di sana ada kemunkaran, di sana lingkungan ahli maksiat, kan? Atau di sana pemikiran, pemahaman amaliyahnya keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, beda. Jangan di sana, jual. Jangan di sana, pindah, kan? Kecuali kita mau berdakwah dan kita sudah siap dalam keilmuan, siap dalam mental, siap segala persiapannya. Oh, itu lain lagi. Kedudukan dai dan kedudukan muslim yang bukan dai. Jadi kalau dai di mana saja berada, dia tugasnya dakwah. Kalau orang tugas dakwah masuk ke daerah orang-orang kafir sekalipun malah seharusnya. Kalau orang yang punya tugas dakwah datang ke tukang sihir sekalipun malah seharusnya, kan? Datangi semuanya orang-orang kafir, datangi malah seharusnya. Kenapa? Ini orang lain, kan? Ini orang kedudukannya adalah dai. Ya. Kalau dai tidak ada yang dikhawatirkan, ya. Dai itu mau masuk kemana saja, hatta masuk ke gereja sekalipun, biar saja. Wah, ini dekat dengan siapa? Dekat dengan para pendeta, masuk ke daerah-daerah orang-orang yang tidak beriman, terus juga mendatangi rumah-rumah para dukun-dukun santet, dukun-dukun tukang sihir, bagus. Masuk ke tempat-tempat pelacuran, kan? Masuk terus ke kerumunan-kerumunan tukang judi, bagus, kan? Kenapa? Ini siapa? Dai. Tapi kan tidak setiap orang itu dai, walaupun punya kewajiban berdakwah, kan? Semua muslim punya kewajiban berdakwah, punya kewajiban tabligh, punya, kan? Namun, kan, tentu tidak sama, kan, antara muslim yang berilmu dan yang tidak berilmu, antara muslim yang ilmunya luas dan ilmu tidak luas, antara muslim yang sudah berakhlak mulia dan muslim yang masih banyak cacat dalam akhlaknya, antara muslim yang sudah penyabar, kuat, tangguh, dan muslim yang rapuh, kan? Tidak sama, ya. Nah, dai itu yang kuat, yang sempurna, ya, adalah dipegang posisinya oleh para ulama-ulama Allah, ya, para ulama-ulama Allah. Itulah para dai-dai sejati. Kalau luar dari para ulama Allah, walaupun punya kewajiban dakwah, tapi ini masih labil. Tetap kita jangan berani-berani itu, kan,
masuk ke lingkungan ahli maksiat, jangan berani-berani ya, bersahabat dengan ahli kemunkaran, jangan, nanti bisa ke bawah kan, karena masih rapuhnya itu. Allah 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 Allah, Allah. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat ya bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya, dan kita dan semua keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada, kapanpun berada, selalu dijaga oleh Allah dari segala kejelekan, dari segala bala, dari segala fitnah, dan dihujani dengan rahmat dan keberkahan, dihujani dengan rizki dan kenikmatan, dihujani dengan keamanan dan kelancaran, dihujani dengan kemakmuran dan kesejahteraan, dihujani dengan bahagia dan kemuliaan, lahirnya batinnya selalu ada dalam kebaikan, dihujani dengan hidayah dari Allah dan taufiknya, dihujani dengan ridhonya Allah dan cintanya, dihujani dengan segala kebaikan dan pertolongan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.